Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan melanjutkan kisah horor episode 4 yang berjudul Penjaga Makam. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Entah sosok apa yang berada di belakang Abdul. Yang jelas, Rama tidak ingin mengangkat kepala. Rama melihat semua bulu di tangan berdiri, dan di area pundaknya juga. Masa gua takut sih? Tapi jinnya galak gak ya? Ucap Rama dalam hati. Si Abdul sama Fajar berasa gak ya? Padahal ada sosok di situ. Kok jadi banyak yang datang? Gimana nih? Di situ Rama sangat ketakutan. Jar, Fajar. Rama memanggil temannya dengan suara pelan. Tiba-tiba seperti ada yang duduk di pundak Rama, atau seperti dia ditiban sesuatu yang sangat berat. Kepala Rama sedikit pusing dan pundak serasa sangat berat. Ada yang mau masuk ke dalam tubuh Rama. Rama mencoba melawan makhluk itu agar tidak masuk ke tubuhnya. Tangan Rama seperti mengepal, seperti sedang menyengkram. Sosok itu sudah menguasai tubuh Rama, namun tidak semuanya, karena Rama terus melawan dan menolak untuk dirasuki. Wah! Jar, Rama kenapa tuh? Bantuin yuk. Suara Abdul masih terdengar, meski agak jauh dari pendengaran Rama. Keluar! Abdul dan Fajar menggotong tubuh Rama ke tikar, lalu membaringkannya di sana. Jangan ditidurin badan gua, ucap Rama. Karena Rama takut, jika tubuhnya dibaringkan, maka dengan mudahnya mereka akan masuk ke tubuh. Sesekali rasa mual tak tertahankan dan muntah. Tapi mereka tetap mencoba masuk ke tubuh. Terlihat di samping sudah ada sosok yang sebelumnya berada di dekat Abdul. Perawakan seperti Kunti tapi bajunya hitam. Dan beberapa sosok di depan Rama, entah jenisnya apa. Rama kurang paham namanya. Yang jelas berkepala sedikit pelontos, berbulu jarang dengan kuku yang hitam juga. Giginya lancip bertaring, cuma agak moncong sedikit mulutnya. Hanya dua makhluk yang terlihat jelas oleh Rama, sementara yang lainnya tidak Rama lihat dengan seksama. Ada juga yang agak besar, namun dia masih berjarak sekitar 8-10 meter dari Rama duduk. Gua gak sanggup, berat banget, ucap Rama. Rama sudah setengah sadar pada saat itu. Namun Abdul dan Fajar malah pergi. Mungkin mereka meminta pertolongan ke orang lain. Yang Rama takutkan, tubuh Rama dibawa pergi entah ke hutan maupun ke jurang. Udah gitu ditinggal pula sama mereka berdua. Rama coba tetap bertahan hingga mereka tiba. Dan akhirnya Rama tidak sadarkan diri. Rama. Ada suara berbisik di telinga Rama. Siapa itu? Ucap Rama dengan ketakutan. Lalu gelap. Rama hanya merasakan tubuh yang sangat pegal dan lelah. Yang Rama ingat, mukanya dibasuh dengan air, balsem, dan kuping dibacain ayat-ayat sampai geli si Rama. Saya sudah sadar, Mang, ucap Rama. Syukur deh. Kalau di sini hati-hati, jangan melamun, jaga etika, dan jangan sesumbar. Lagi pula kalian ini sudah salah tempat. Di sini tempatnya mereka berkumpul. Lebih baik kalian pergi cari tempat lain, ucap seorang bapak-bapak yang menyembuhkan Rama. Maklum, Mang, kami masih baru di sini.
dan belum pernah hiking sebelumnya. Ini pertama kalinya kami pergi ke gunung. Ya sudah, kalian bereskan tenda dan pindah di dekat checkpoint saja, biar kami bisa memantau kalian, ucap bapak-bapak itu. Tapi Mang, tungguin di sini ya, kita bareng kesananya. Takut teman kami kerasukan lagi. Sambil memegang pundak dan mengurutnya, Rama melihat di api unggun ada batang kayu yang tertancap di sampingnya. Perasaan itu bukannya pasak yang gua buang tadi, ucap Rama. Lalu Rama ambil batang kayu tersebut. Kemudian mereka bergegas pindah pergi dari tempat itu dan membuka tenda di dekat checkpoint. Karena penasaran, maksudnya mereka itu apa meninggalkan barang kayu atau mengganti pasak mereka dengan sebatang kayu tersebut. Salah kami apa? Ucap Rama. Ram, jangan ngelamun, nanti lu kerasukan lagi, ucap Abdul. Enggak Dul, gua lagi mikir sesuatu, ucap Rama. Mereka sudah berada di tempat aman bagi Fajar dan Abdul karena memasang tenda yang tidak jauh dengan pos penjaga. Tapi tidak bagi Rama. Masih ada hal lain yang harus diselesaikan, meski Rama tidak tahu letaknya. Baru kali ini dikeroyok jin, ucap Rama. Emang ada banyak ya Ram? Fajar bertanya ke Rama. Banyak banget Jar. Ya udah, kita kudu hati-hati di sini. Yang penting kita bisa selamat sampai rumah. Lagi pula kita udah di tempat aman, ucap Abdul. Iya Dul. Andai mereka berdua tahu. Tapi ya sudahlah. Biar aku saja yang merasakan kehadiran mereka, ucap Rama dalam hati. Serangan dari jin di daerah tersebut belum usai. Di malam itu juga, makhluk halus penunggu daerah tersebut kembali datang ke tenda mereka. Karena Rama merasakan sesuatu. Lalu Rama mencoba berkomunikasi. Mau kalian itu apa? Apa salah kami di sini? Kami tidak mengganggu kalian. Kami hanya ingin menikmati suasana di sini sebentar, ucap Rama. Ram, lo ngomong sama siapa? Udah diem. Ntar kesurupan lagi gue sama Fajar yang repot, ucap Abdul yang cemas dan kebingungan. Lalu Rama menatap kedua temannya. Oh iya, maafin gua. Karena Rama tidak ingin merepotkan Fajar dan Abdul, jadi lebih baik Rama diam saja dan mengawasi sosok-sosok yang sedang mengintai mereka bertiga dari semak-semak. Kemudian